Terbelakang kenapa muncul baptisan. Coba baca itu. Matius 3 ayat 15. 13 sampai 15. Ya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Silakan Pak dijelaskan. Baca dulu supaya teman-teman yang lain bisa dengar gitu. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu Ya. terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dari mana? Kalau anda fokus ayat 15 itu, maka kita akan dapatkan di situ apa latar belakang munculnya baptisan. Coba ulang sekali lagi ayat 15, Mas. 15 itu. Ada kata menggenapkan, ayat 15. Ya, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, Dan Yohanes pun itulah menurutinya. jawabannya. Apa Jadi jawabannya? baptisan itu muncul untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa yang harus Ini digenapi di situ? kepada Kristus loh ini. Oh iya, ini Kenapa kan Kristus tujuan dari dibaptis? kan latar belakang munculnya baptisan itu dia untuk menggenapkan apa yang harus digenapi. Kan begitu. Apa yang harus digenapi Yesus dalam baptisan itu? Ya, untuk apa Yesus dibaptis? Itu Roma 6 ayat 1 sampai 5 menjelaskannya. Jadi dia untuk mati, menerima hukuman dan bangkit pada hari ketiga. Itulah sebabnya baptisan itu menggambarkan kematian, penguburan, kebangkitan Kristus. Jadi orang yang dibaptis itu harus dia mengerti kenapa dia dibaptis. Dia harus memenuhi syarat Bentar, begitu. Syaratnya bentar apa? Pak. Di dalam perjanjian lama itu kan ada namanya mikweh ya. Itu kan baptisan tuh. Tapi Mikweh. tidak pernah dilakukan baptisan dalam perjanjian lama. Kalau Anda ambil itu pun hanya sekali ketemu ketika Naaman masuk ke dalam air yang dikatakan oleh Elisa, tapi itu tidak pernah dikatakan sebagai upacara kerohanian dalam perjanjian lama, tidak pernah. Ya, Kan disebutnya sementara mikweh, Pak. iya, Coba saya tahu, maknanya saya maknanya tahu. baptisan itu apa sih, Pak? Baptisan Baptis Yohanes itu itu gimana coba? Baptis itu kan dalam bahasa Indonesianya kalau kita mau terjemahkan secara jujur itu kan artinya selam atau celup gitu. Itu artinya Hmm. begitu. Itu kan kata teknis untuk sesuatu hal yang dimasukkan ke dalam air. Ya, Seperti untuk itu. apa? Satu, kalau Alkitab kasih tahu itu sebagai tanda pertobatan seseorang, sebagai tanda percaya seseorang, maka dia menerima baptisan. Berarti Kristus awalnya belum tobat gitu. Tadi saya sudah kasih tunjuk sama Anda ayat 15 itu. Dia mau dibaptis itu untuk menggenapkan seluruh kehendak. Nah iya, Iya, Pak, ya itulah latar belakangnya apa? munculnya baptisan gitu. Maknanya penggenapan itu apa di situ maksudnya? Untuk apa Kristus harus dibaptis? Sedangkan Untuk baptisan itu berbicara tentang mikweh itu ya, penyucian di situ. begini, itu nggak ada baptisan itu penyucian begitu, ya. Hmm. Jadi di dalam perjanjian lama baptisan itu tidak pernah dipakai sebagai upacara kerohanian, tidak pernah. Jadi jangan Anda dipaksa. baca gini ya. Hmm. Kalau berarti menurut Anda baptisan itu bukan menyucikan. Sama sekali tidak. Itu kan sebagai tanda pertobatan seseorang. Jadi kalau coba Anda baca ayat 11 ya, Matius 3 ayat 11. Jadi Yohanes bilang apa? Aku membaptis kamu di dalam air sebagai tanda apa itu? Itu kan Kristus. Kalau yang di dalam Enggak, Matius itu 3. ini ayat 3 bukan ya. Kalau kita mundur itu kan Yesus berbeda ya. Kan baptisan di situ menggenapi. Ketika Yesus Hmm. dibaptis itu adalah untuk menggenapi apa ya, yang digenapi adalah kehendak Allah. Apa yang harus digenapi dia? Kan itu harus jadi pertanyaan kan begitu. Ya. Sementara di Matius pasal 3 ayat 11, Yohanes berkata kepada orang-orang Israel yang mau datang kepada dia bahwa aku membaptis kamu di dalam air sebagai tanda pertobatan. Anda setuju nggak itu? Tanda pertobatan. Oh ya. Artinya kan orang yang dibaptis kan harus sudah bertobat kan?
Bertobat. Berarti orang yang tidak bertobat itu kalau dibaptis kan salah. Kalau tidak bertobat, Iya, kalau tidak bertobat iya salah. salah kan? Nah, setuju kan? Berarti kan ini Yohanes sendiri yang membaptis. Makanya ketika Yesus Kristus datang kepada dia, dia kan kaget begitu. Harusnya yang dia yang perlu dibaptis karena dia orang berdosa. Sementara Mesias itu kan tidak ada dosanya. Ya kan? Ya, artinya untuk apa dia dibaptis? Untuk menggenapkan, kan ada ayatnya di situ loh. Biarlah itu Untuk terjadi menggenapkan. supaya kita menggenapkan seluruh kehendak, kan menggenapkan seluruh. Oke, oke. Hmm. Saya ini kan satu-satu ya Pak ya. Tadi yang pertama Anda mengatakan bahwa baptisan itu tidak menyucikan ya. Ya, Anda maknanya bukan menyucikan. Anda baca Efesus 5 ayat 26 sekarang. Coba kita baca dulu kan. Dia kan berkata Bapak di baca situ. dulu Pak, ayat Alkitabnya dibaca, terus Anda silakan jelaskan ke saya. Kita belum selesai itu. Efesus berapa? Tapi nanti saya akan kembali. Efesus Efesus berapa? sekarang aja dulu. Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Ayo. Oke. Karena nanti bahaya nih kalau nggak menyucikan. Hai suami berarti ini Efesus 5 ayat 25 26. 26. Oke. Ya. Hai suami, kasihlah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan air dan firman. Di mana di situ ada baptis di situ? Menyucikannya. Ya di mana di situ? Memucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Loh, ada di situ baptisan di situ? Nah, berarti menurut Anda menyucikan dengan air itu Enggak, bukan enggak ada. baptisan. Itu tidak ada di situ. Loh, berarti Enggak ada istri di situ itu baptisan kan? Coba. ini kan konteksnya Anda- tentang jemaat, Pak. Coba dengar. Itu coba kalau diperhatikan gitu. Apakah ada di situ kata baptisan? Oke, di situ yang menyucikan dengan air itu apa itu, Pak? Bagaimana air ini, air dengan firman itu bisa disetarakan seperti itu? Coba perhatikan baik-baik gitu ya. Ya. Ada nggak di situ disebut Terus baptisan? airnya itu diapain menurut Anda itu di situ? Nah, kadang-kadang Menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman itu apa berarti? nah, Kalau jadi bukan kan baptisan. itu kan tafsiran Anda kan baptisan kan. Nah, Sekalipun oke, situ tafsiran tidak. Anda apa deh? Nah, oke. Kalau tafsiran saya di situ itu bisa orang mengacu kepada pertobatan seseorang. Ya. Airnya, Pak. Hah? Airnya. Nah, itu kan kita tafsir jadinya. Air kan tanda pertobatan seseorang. Airnya itu berarti orang yang bertobat kan dibaptis. Nah, Nah, iya kan? Jadi terus? sebagai kan begini, ketika seseorang itu dibaptis, maka kan dia harus memenuhi syarat kan begitu. Anda setuju enggak gitu? Sebentar. Berarti Anda Tunggu, sudah menganggap enggak. ini sebagai baptisan. Bukan, dengar dulu gitu. Supaya ngerti nanti kenapa Tuhan Yesus menyucikannya atau membersihkannya, apa sebab musababnya kan begitu. Loh, Pak. Jadi gini ya. Dengar dulu. Jadi saya bisa tunjukkan di semua teks-teks patristik ya bahwa itu tentang baptisan. Ayat itu. Gini, jadi kalau Nah, saya ketika bukan Anda- berarti tidak dengar dulu, bukan berarti Anda saya tadi tidak menolak setuju. itu sebagai menyucikan. Gitu loh. Saya bukan dengar dulu kan itu kenapa seseorang disucikan seperti apa kan gini ya. Apakah ada di situ kata baptis? Nggak ada kan? Di situ berarti menurut Anda bukan baptisan, Anda tarik lagi Bukan, omongan jawab Anda. dulu pertanyaan saya. Ada nggak di situ disebut baptis? Oke, jadi menurut Anda Ada di nggak? situ Nggak, pertanyaan bukan saya tentang ada nggak baptisan. di situ disebut baptis? Berarti di situ bukan tentang baptisan. Maknanya. Pertanyaan saya sederhana loh bos. Ada nggak di situ disebut baptis? Di situ tentang baptisan. Nggak ada nggak disebut itu kata Karena baptis? karena di Ah, situ ini berbicara karena itu tentang tafsir. menguduskannya dengan Bukan. menyucikannya dengan memandikannya itu. Begini, gini Oh, nih. masa Anda mau Supaya Anda asumsikan bukan baptisan? itu kan asumsi Anda. Kalau bukan asumsi itu gini Mas. Asumsi itu begini. Itu diduga, ditafsir begitu. Makanya saya tanya tadi, ada nggak di situ kata baptis? Nggak ada kan? Oke, sekarang Anda kasih tahu saya ya, ritual apa yang dilakukan kepada jemaat ya, yang menguduskan mereka, terus dikatakan ia menyucikannya. Ya, dengan ianya di sini siapa? Tuhan Yesus. Ya, Oke. Tuhan Yesus itu menyucikan siapa? Dengan memandikan, yaitu dengan air dan firman.
Ayo. Jadi Apa? Ayo. menguduskan, dengar, yang menguduskan itu sama sekali bukan baptisan. Ya. Coba Anda baca Ibrani 10 ayat 10 supaya Anda tahu. Fokus Dengar, dulu, Pak. dengar supaya Anda juga tahu gitu ya. Di Ya, ayat masalah ini ia pengudusan itu, menyucikannya. Ianya dengar, siapa? dengar, Ianya kepada siapa, Pak? Coba Anda dengar perhatikan dulu. ayatnya dulu. Ayatnya perhatikan. Dengar, Ianya di situ kepada siapa? ya, jadi kan itu tidak ada di situ disebutkan baptisan itu menguduskan seseorang. Sebentar, ianya kepada siapa, Pak? Anda percaya nggak itu kepada Kristus? Ianya. Ayat berapa? Ayat Iya, 26. sesudah ia menyucikan. Iya, itu kan Yesus Kristus sebut kita. Iya. Berarti Nah, Tuhan Yesus terus menyucikan apa? menyucikan dengan memandikannya dengan air dan dengan firman. Nah, Terus siapa yang dimandikan oleh Kristus? orang percaya. Orang percaya kapan dimandikan oleh Kristus? Ketika Melalui dia apa? bertobat dan percaya. Melalui apa? Ketika dia bertobat dan percaya, maka dia harus menerima baptisan. Nah, Anda ujung-ujungnya Nah, ngomong ini baptisan. Artinya begini. dikatakan, ia menyucikannya dengan memandikannya. Kalimat Oke. dengan ini kan kata hubung. Oke. Ya, jadi ketika dikatakan menyucikannya itu dengan membaptiskannya, jangan Anda mengatakan, oh di baptisan itu tidak ada Tuhan itu menyucikan. Artinya Anda sudah menentang Kristus. Tidak, dengar dulu. Jadi supaya coba Anda baca Ibrani 10 ayat 10. Nah, Supaya udah Anda mengerti. meringis-meringis Anda sekarang. Oke, lanjut. Di mana? Ibrani 10 ayat 10. Itu nanti Ibrani 10 ayat disucikan 10. itu melalui baptisan atau melalui apa? Ya, pengudusan itu melalui apa? Ya. Oh, Artinya ini membaca bicara itu tentang rangkaian bagaimana Kristus itu menyucikan kita itu melalui apa? Dia mengalahkan maut. Ini bicara baca tentang dulu, rangkaian. baca dulu itu, baca dulu. Baca dulu Iya, Ibrani ini 10 ayat 10. tentang keimamatan Enggak, toh. baca dulu. Iya, tentang sabda Allah ini yang sebagai imam Ibrani besar, 10 ayat 10 dia dibaca dulu. mempersembahkan tubuhnya itu untuk yang mana kuasa maut itu dihancurkan sehingga kita tuh Mas, disucikan dengan sorry memodal Mas, dengan Kristus. Mas, Ya Pak, saya udah dulu. paham itu. Jangan, enggak, Anda baca. Silakan, Bukan Anda yang persoalan bacakan aja paham. deh. Anda baca aja Anda Ibrani bacakan 10 ayat aja. 10. Anda bacakan. Ada nggak yang membantah Coba Anda bahwa baca Kristus dulu. itu tidak menyucikan kita melalui baptisan? Tadi Mas, ayat itu sudah kena, Mas, gitu. Mas, coba baca Ibrani 10 ayat 10 supaya Ya, mengerti saya sebenarnya bacakan ya. Ya, Oke. bacakan ya. Ibrani 10 ayat 10. Saya bacakan Yunaninya ya. Bahasa Indonesianya aja. Bahasa Indonesianya aja. mati. Loh, kenapa? Mas, sini pendengar semua orang Indonesia, nggak ada orang Yunani. Oke, Anda bisa baca Yunaninya nggak? Saya ngerti, Anda baca aja bahasa Indonesianya. Anda bisa baca Yunaninya nggak? Mas, baca aja dalam bahasa Indonesia. Anda bisa baca Yunaninya nggak? Iya bisa Mas, pokoknya baca dalam bahasa Indonesia. Bisa. Oke, kita tes dulu. Ayo, baca Yunaninya ya. Mas, di sini bukan ruang kuliah untuk anak STT. Aduh. Mas baca dalam bahasa Indonesia saja. Coba Anda jelasin aja lah sudah. Cepat-cepat. Silakan. Coba Anda baca aja lah dulu. Kan tadi Anda kan suka bacanya gitu. Kalau dikasih data kan Anda tidak mau gitu. Kok tidak mau? Dari tadi saya pakai data kok tidak mau. Justru saya Oke, minta kalau mana gitu- bantahannya. Baptisan itu tidak menguduskan. Coba Mas, baca dulu Mas. Oke, atau saya baca lah ya supaya Ya, Anda Bapak tidak aja yang ini ya. baca. Oke, baik. Ya, Ibrani 10 ayat 10 ya. Nah, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan berapa kali, Bang? 1 kali. Untuk selama-lamanya, tidak berdua kali. Melalui apa? Melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh persembahan. Iya, oleh. Kan, Jangan oleh diganti persembahan. melalui dong. Oke, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus kan. Jadi oleh bukan itu. oleh baptisan toh? Oh, bentar. Dasarnya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Dari situ dulu. Nah, Nah. nanti kalau melalui apa? Melalui gereja dengan apa? Dengan sakramen. Salah satunya apa? Sakramen baptisan. Mas, Alkitab itu tidak mengajarkan tentang sakramen. Perjanjian baru itu tidak ada sakramen. Kan sakramen itu, enggak, saya tidak, Anda setuju nggak sakramen berarti upacara pengudusan kan? Dari mana, Pak? Dibilangnya Jadi istilah sakramen itu apa? Coba saya mau tahu istilah sakramen itu dalam Bentar. perspektif Anda apa? Ini kok udah lompatnya ke situ. Enggak. Anda ketika Karena ini- Anda menentang baptisan itu pengudusan, terus ayat tadi yang Efesus itu mau Anda buang kemana? Mas, sekali lagi sorry.
ya, baptisan itu tidak menguduskan seseorang. Oke, terus Efesus 5 ayat 26 berarti Ya. Anda mau bilang itu bukan menyucikan. Menyucikan itu kan kalau kita korelasikan ke sini dia Mas, ketika seorang bertobat dan percaya, dia akan dikuduskan begitu. Ingat orang yang disalib bersama dengan Yesus Kristus, dia tidak pernah menerima baptisan. Tetapi dia bertobat dan percaya, dia layak masuk surga begitu loh. Berarti nggak perlu dibaptis ulang Pak kalau kayak begitu. Bukan nggak perlu, kan kita Loh. lihat kondisi dia begitu, disalibkan begitu. Loh. Makanya kan kembali Kalau tadi, Anda katakan tadi itu sakramen. Saya boleh tahu nggak sakramen itu apa artinya? gini, kalau kalau di Barat menggunakannya istilahnya sakramen, tapi kalau di Timur menggunakannya istilahnya misterion. Oke, Nah, di mana dasarnya? Bentar ya, oke. Apa dasarnya pengertian itu sakramen itu, Pak? Bang? coba Pengertian sakramen itu sakramen dari yang bahasa Anda apa? pahami apa? Coba sakramen itu dari bahasa apa? Bahasa Latin, betul ya? Ya. Terus maksud saya Kalau gini, kalau apa di pengertiannya? Barat, ya kalau di Barat kata sakramen itu artinya itu menjadikan suci. Oke, berarti ada upacara yang menjadikan suci, kira-kira begitu. Sekarang di dalam Efesus 5 ayat 26, di situ dikatakan apa? Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya. Oke. Nah, jadi penyucian itu berkali-kali, kira-kira begitu. Penyucian itu terus-menerus. Terus-menerus. Sepanjang orang itu hidup dan dia melakukan kesalahan, dia harus bertobat, artinya dia disucikan. Oke. Berarti Jadi setiap menurut dia, Anda, berarti kalau begitu, manusia tuh setelah dia dibaptis, dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan, carut marut, dia tidak perlu disucikan lagi. nah saya setuju itu. Oh, gimana? Berarti kalau begitu setiap dia buat kesalahan, berarti dia harus dibaptis gitu. Bukan dibaptis, Nah, tapi dia harus tapi kan pengakuan penyucian dosa. itu, nah berarti kan penyucian itu, kan ada katakan tadi kan, tafsiran Anda kan, bahwa seseorang itu disucikan karena dia dibaptis. Oke? Baptisan itu untuk Nah, penyucian oke. kan? Nah, Berarti kalau orang itu berbuat salah, ya kan, disucikan berarti harus dibaptis lagi kan begitu. bukan dibaptis lagi, dia Nah, pengakuan dosa berarti dan berarti dengan kemudian dia demikian, bertobat. Salah, pengakuan dosa, bertobat, baru dia mengambil komuni. ngambil komuni. Komuni. Nah, jadi kan gini Mas, tadi kan harusnya kan Mas pegang perkataan Mas itu ya, bahwa ketika dia dibaptis maka dia disucikan. Kalau tidak dibaptis tidak disucikan kan? Saya ikuti nalar Anda. Bukan. Beda, Saya ikuti nalar Anda. Bedakan dulu. Jadi Hah? kalau orang itu menolak untuk dibaptis, apakah dia bisa selamat? Tidak bisa. Bisa? Gimana dasarnya? Dia tidak Menolak, menolak, Oke, menolak. bukan menolak. Oh, kalau Loh, menolak kita menolak, perlu saya beda. bilangnya menolak. Oke. Karena gini, di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, harusnya kalau membaptisan itu menyelamatkan bagian daripada keselamatan, siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis harus dihukum. Harusnya begitu kalimatnya. Bukan yang Tapi tidak kan dibaptis, yang tidak percaya, Pak. Anda bisa Nah, baca nggak? berarti yang tidak percaya toh, bukan yang Yang tidak tidak, dibaptis. siapa yang tidak percaya tentang apa? Tentang baptisan, kan ada konjungsi di atas. Oke, Mas. Nah, kayak saya bilang tadi itu kan, Mas, di mana tadi apa kita itu? Berarti kan Anda katakan bahwa baptisan itu untuk menyucikan, ya kan? Oke. Betul, ayat Alkitab Efesus Oke. 5 ayat 25 sampai 26. Menyucikan ya, menyucikan ya. Berarti kalau tadi Anda katakan orang itu sudah percaya dia berbuat dosa, maka dia harus disucikan. Berarti kan dia dibaptis lagi toh? Dia harus bertobat kembali sehingga bagaimana kerja kuasa Roh Kudus kepada dia itu mendapatkan rahmat Allah melalui apa? Melalui gereja. Nah, jadi sebenarnya gereja tidak punya wewenang untuk itu. Jadi kan pengudusan itu Loh, kan salah, sekali. salah. Dalilnya di mana? Di dalam Di mana, Yohanes 20, baca. Yohanes 20 ayatnya yang ke 22 23. Nih, dan sesudah coba. berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terus ayat 23-nya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20 ayat 23.
Itu gereja apa bukan? para rasul itu diangkat sebagai episkopos, yaitu episkop. Episkopos itu kan penilik, begitu ya. Episkopos itu penilik. Penilik itu bahasa Indonesia. Episkopos itu Episkopos ya ya. episkop. Ya, episkop itu artinya gembala atau pastor. Nah, artinya dia apa? Dia ini berbicara tentang gereja atau tidak kalau begitu? Surat kepada jemaat di sini, surat kepada jemaat di situ, Galatia, Efesus. Gini, kalau Anda baca Yohanes itu kan belum bekerjanya gereja sebagai sebuah institusi, belum ya. Jadi kalau Anda paksakan itu secara konteks itu belum sama sekali. Loh, kan di sini memang dikasih kuasa Roh Kudus kan oleh Kepada Kristus siapa? kepada para rasul. Oke, terus? Terus Anda nggak percaya hal itu? Ya memang mereka dikasih kuasa seperti itu, tapi bukan berarti ketika mereka, seperti Anda katakan tadi, gereja punya tugas untuk menyucikan seseorang dengan sakramen. Tidak ada ayatnya itu. Nah, di sini Nggak ada jikalau kamu mengampuni di sini. Ini kan kepada para rasul. Iya, betul. Kan Ada begini nggak? Mas ya. Ada nggak kepada yang lain? Oke, tidak disebut kepada gereja Mas ya. Jadi gini dia, itu kan tafsiran kita lah. Bentar, Dengar dulu. kalau Anda bilangnya itu bukan gereja, arti dari gereja itu apa sih? Gereja itu kan artinya orang yang berkumpul. Berarti, oh ini Anda salah lagi nih. Anda baca Kamu yang salah begitu. Yohanes Gereja itu 2. apa sih? Hah? Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Artian sakramen aja Anda Gereja tidak itu paham. artinya salah. Gereja itu artinya tubuh mistika Kristus. Mas, Jadi bagaimana itu kan mereka yang bersatu di dalam satu tubuh Kristus itu disebut sebagai gereja. Jadi bukan Gini, Mas. bukan Jadi Anda gini, maknanya gereja itu orang gini. kumpul-kumpul itu gereja. Nggak bisa. Sorry. Itu namanya tempat Sorry, pecel Mas. lele itu. Mas, ini kan harus kembali kepada pengertian secara generiknya begitu ya. Gereja itu berasal dari kata eklesia, ek dengan kaleo begitu kan. Artinya orang dipanggil untuk berkumpul. Itu pengertian eklesia. Ya, Yang jadi orang berkumpul di bersidang dalam itu siapa? sedang Di dalam Kristus bereklesia, atau Mas. berkumpul sendiri, Pak? Kalau sendiri itu nggak bisa kumpul, namanya orang-orang, itu jamak itu. Ya, berarti harus di dalam Kristus, di dalam kebenaran itu. Nggak Betul? harus dalam Kristus begitu. Kalau kita Tuh. baca misalnya. Astaga, kalau nggak di dalam Kristus berarti Oke. antikristus dong. Bukan. Nah, coba Loh, bukan. harus di Coba dalam Anda Kristus. coba ya. Orang Kristus bilang gini loh, tunggu. Pak, Tunggu. Pak, tadi saya pakai Saya akan ayat kasih ya. sama Anda dulu ya, tunggu. Astaga, ini ayat Nah, Alkitab coba mau Anda baca dulu, Apa Anda baca ini? dulu. Anda baca kisah 17 ayat 19. Iya. Enggak, baca dulu. Di dalam Kisah kitab pasal 17 ayat 19. Ayo. Iya, itu yang ketika mereka maunya menghadap sidang Areopagus mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ya. Itu. Jadi kan coba kita perhatikan nih. Ini apa namanya? Ayat 21 gitu ya. Orang-orang Itu di asing. Athena. Nah, tunggu. Coba ini ngeri loh nih, gereja itu bukan tidak harus di dalam Kristus. Waduh. Tunggu Ini Mas. ngerti Jadi supaya Anda tahu, jadi jangankan gereja gitu ya, Yesus palsu pun ada. Tunggu sebentar. Saya kacamatanya agak kurang ini. Tunggu ya, belum. Ini ilmu baru ya teman-temannya yang diberitahu sama Pak Areli ya, Ya, bahwa tunggu ya. gereja itu tidak harus di dalam Kristus, berarti bisa di luar Kristus. Nah ini gereja apa nih? Gereja pecel lele atau apa tuh? Bukan gereja, bukan pecel lele Mas. Jadi bukan begitu ini ya. Jadi Kayak gereja diri-dirian orang nggak jelas gitu kan? bukan. Jadi kalau tadi kan Anda kan belum menjelaskan gitu ya, bahwa apa sih Yang pengertian sudah saya sakramen jelasin. itu begitu ya. Sudah Nggak saya apa-apa. jelaskan, sakramen itu bahasa Latin artinya menjadikan suci. Di mana Dalilnya dalam tadi Alkitab yang- supaya menerima sakramen gitu. Tunggu sebentar Mas ya. Dan itu kan kasih menjadikan tunjuk suci Pak artinya. dulu. Tunggu. Jadi kenapa suci? Karena harus melalui dari Sang Bapa melalui Sang Anak di dalam Roh Kudus. Makanya dikatakan Roh Kudus itu apa? Memeteraikan, menyucikan. Makanya dikatakan Roh Kudus. Itu kan bukan melalui upacara seseorang dikuduskan ya. Kalau Upacara Alkitab apa tadi Pak kan, rupanya?
tadi kan Anda bacakan saya udah baca Ibrani 10 ayat 10 ya. Jadi seseorang itu Ibrani dikuduskan. 10 ayat 10 itu kalimatnya di situ oleh. Iya, oleh persembahan tubuh Kristus kan. Ya berarti bukan kalimatnya itu bukan dari itu kan, tetapi oleh. Tunggu ya. Makanya kalau atas dasar itu, maka bicara tentang turunannya ini melalui apa? Melalui baptisan. Itu satu, ya, melalui ekaristi, melalui pengakuan dosa, ya, melalui pertobatan, melalui perminyakan. Itu loh. Jadi kalau menurut Anda itu baptisan itu tidak menyucikan. Jadi ayat Alkitab yang tadi sudah Coba Anda Mas ya. akui sebagai Mas, baptisan Anda mau tadi kemana kan ini? Anda tadi kan bisa. Tadi kan Anda katakan bahwa gereja itu kata Anda setuju nggak kata gereja itu dari kata eklesia? Itu dulu. Eklesia, betul. Betul nggak? Terus yang Betul ya? di luar Kristus itu gimana Pak pemahamannya? Oh, itu beda dulu ceritanya. Artinya kata Nggak apa-apa, eklesia dijelasin itu dulu aja dengar, Pak. dengar Bang. Berarti kan kata eklesia itu kan itu kata gereja itu dari eklesia ya. Setuju ya? Nah, Setuju kan? Betul ya? Nah, kalau begitu coba Anda baca Kisah 19 ayat 39. Baca dulu bahasa Indonesia, nanti baru baca bahasa Yunaninya. Karena Anda kan bisa membaca bahasa Yunani gitu ya. Apakah Kisah di situ Par Rasul ada 19. ayat yang ke-39? Oke, nanti Anda bacakan yang Yunaninya ya Pak ya. Boleh. Oke, saya bacakan yang bahasa Indonya nih. Oke, Kisah Para Rasul 19 ayat 39. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sidang di Sidang situ rakyat. terus. Ada kata sidang rakyat ya? Sidang Oke, apa saya Pak yang baca. dimaksud di situ? Nah, coba sidang, kata sidang di situ ya, kata sidang rakyat, sidang. Makanya saya katakan tadi gereja itu kan artinya sidang, orang berkumpul begitu. Ya. Nah, saya baca dalam bahasa Indonesia ya. EDT peri heteron episeste ente enomo ya, enomo eklesiai epilutereai Kalau epilutesetai ya. eklesiai nggak ada i-nya Pak, nggak ada iotanya Pak. Coba diulang dulu Pak. Eklesiai itu eklesiai ada di situ loh. Nggak ada i-nya, eklesia doang. Itu eklesia kamu baca itu ada di situ itu. Iya, nggak ada i-nya kan. Tadi Anda banyak eklesiai. Eklesiai di situ dalam bahasa Yunaninya loh. Ya, coba Pak, bacakan dulu pelan-pelan nih. Tadi Oke. Eideti peri eteron episeteite ente enomo eklesiai epiziteite. enomo eklesia Enomo. iya Ya, enomo enti enomo terus kan ada situ kata eklesia. mm-mm. Nah jadi kan jelas di situ Eklesia kan apa Pak di situ kalimatnya? epi kan epilute setai udah. Artinya apa? Eklesia epi. Itu kan sidang rakyat. Setai. Apa artinya? Itu kan sidang artikan di situ. Sidang Oh, rakyat. itu inilah kalau Anda itu cuman ngambil satu satu Nah, kata terus Anda cuman tafsirkan tadi kan sendiri. Anda setuju kata Jatuhnya itu eklesia jadinya itu. keliru. Di situ ada Ini dua Mas, kata, Mas. Pak. Nah, Dua kata bukan. yang disambung. Seperti gini, saya kasih tahu dulu. Nggak disambung Rumah kata eklesia itu, sakit. Mas. Sabar. Ada kata rumah sakit. Kalau Anda ambil rumahnya doang, Anda definisikan sendiri, nanti nggak nyambung, Pak. Rumah sakit itu di situ tempat untuk orang itu berobat, ya, atau orang bekerja di sana. Jangan nanti ada yang sambil ambil sakitnya doang. Gini, Ini Mas, makanya Mas. nggak nyambung Pak. Mohon maaf Nggak. ya. Coba kamu on cam dulu lah. Kamu on cam dulu lah supaya enak. Coba kamu on Kita cam dulu. diskusi santai aja Nggak, Pak. on cam aja dulu supaya nampak wajah Anda. Diskusi aja Pak. Saya mau Nggak. tahu nih dalil Anda menyatakan bahwa baptisan itu tidak menyucikan itu dari mana? Nah, jadi Terus sekarang ada Anda yang sudah di luar setuju nggak gereja gitu itu loh? di luar Nggak. Kristus gitu loh. Anda sudah setuju nggak kalau eklesia itu artinya bisa sidang? Di situ bukan kata eklesianya doang, tapi ada kata sambungnya di situ. Itu bisa Ada. dipisah itu loh, Mas. Kata lute Coba Anda itu artikan deh dipisah. satu kata per kata coba. Bisa nggak ngartiinnya? Loh,
Itu kata eklesia, itu kan seperti itu. Ngapain kamu seperti gini loh Mas? Anda tadi kan mengatakan bahwa eklesia Artikan itu, Pak. Satu dengar kata dulu satu Mas. kata tuh. Nah ini kamu sudah terjebak, coba mau lari begitu. Saya Nah, enggak begitu. terjebak. Diskusi itu tidak seperti itu. Kata Ya. enomos itu artinya apa? Mas, diskusi itu tidak seperti itu. Ya, jadi kalau jadi kan ini Anda memaksakan seolah-olah kata eklesia itu adalah milik orang Kristen. Nah, itu perkumpulan. keliru. Jadi Dengar. eklesia itu perkumpulan, tapi kata enomosnya di situ itu bicara tentang hukum, di bawah hukum undang-undang. Betul, itu kan Terus mereka sedang berkumpul, sedang meminta hukum kepada yang kan sidang itu, sidang rakyat. Gini maksud saya, Mas. apa kata Dengar, epi? Mas. Pak, artikan dulu nih. Kata epiluticetae itu artinya apa? Terserahlah, ya. Loh, Jadi kok gini, Mas. terserah, Pak? Jadi gini dia. Anda kan Itu tadi setuju. Dengar, Mas. menyelesaikan masalah Kan gitu. Tadi Anda kan berkumpul ngotot. untuk menyelesaikan masalah di bawah Mas, hukum. tadi Anda katakan Itu bahwa artinya. tidak ada kata gereja itu untuk yang lain. Gereja itu artinya Loh, di Anda sini katakan nggak tadi lagi itu. bahas Mas, tentang dengar gereja, dulu. Pak. Di Saya sini nggak turunkan lagi bahas Anda. tentang gereja. Astaga. Ya. Nah, jadi begini. Tadi dia kan mengatakan ngotot bahwa eklesia itu adalah tubuh misteri daripada Kristus. Tetapi kenyataannya ternyata kata eklesia itu tidak hanya dipakai untuk orang Kristen begitu. Kenapa? Karena tadi terlalu dipaksa.